Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas materi dari Cisco ya. Yang mana pada pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir ya pada bab ataupun pada Cisco part 1 yaitu Cisco CCNA 201.300. Nah, jadi pada video bab yang terakhir ini saya akan membahas yang namanya yaitu port security ya teman-teman. Port security. Nah, seperti namanya, bahwasanya port merupakan interface dan security merupakan pengamanan ataupun sejenis yang berhubungan dengan keamanan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar seperti contoh kasus yang nyata. Di mana di sini terdapat 3 server dan setiap server ini terhubung pada switch dan si switch ini juga diremote oleh si klien ya teman-teman. Oke, kita ke connection. Oke, di sini si server dalam keadaan aktif. Nah, setelah ataupun ketika server ini berjalan, ada sesuatu yang janggal yang memutus aliran server. Seperti contoh, ada seorang hacker ataupun seseorang yang tidak bertanggung jawab memutus aliran dari server untuk bisa menghubungkan dirinya ke switch, teman-teman ya. Kita coba hapus, tinggal tap warna hijau ini saja. Oke. Nah, ini. Nah, bahwasanya si hacker ini tidak bertanggung jawab, langsung bisa memutus aliran dari server ke switch dan langsung menyambungkan dirinya ke switch internal ataupun switch langsung yang menghubung pada klien. Setelah itu kita akan coba namakan terlebih dahulu. Seorang hacker ya teman-teman. Hacker, seperti contoh ya. Nah, hacker ini mengirimkan suatu paket yang mana paket ini mungkin adalah sebuah virus. Seperti contoh, virusnya tersebut adalah ransomware ya teman-teman. Nah, si ransomware ini akan dikirimkan ke switch dan nanti ketika proses pengiriman pada switch, si switch ini tidak akan menerima paket tersebut. Karena kenapa? Karena pada si switch ini sudah di-setting bahwasanya si switch ini hanya akan menerima paket dari server yang sudah dia tentukan, yaitu server 2 ini. Jadi, ketika si switch ini menerima paket dari interface ataupun device luar selain dari si server 2 ini, maka paket tersebut akan diblokir ataupun tidak bisa diakses oleh si switch ini ataupun tidak akan diterima ya teman-teman. Jadi sehingga si paket tersebut itu tidak akan masuk ke klien secara otomatis, namun akan diproses dan diketahui terlebih dahulu bahwasanya paket tersebut bukan berasal dari si server yang sudah saya tuju sebagai konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi ketika si paket tersebut itu dikirimkan ke switch dan si switch ini tidak akan menerima paket tersebut. Karena kenapa? Karena kita sudah menyeting bahwasanya si switch ini hanya akan menerima paket dari si server yang sudah ditentukan. Nah, jadi seperti itu ya untuk fungsi dari port security sendiri, bahwasanya di sini sangat secure sekali. Jadi kita tidak akan menerima paket dari device lain selain dari device yang kita izinkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu konfigurasi ataupun cara konfigurasi dari port security sendiri. Oke, sebelum itu di sini kita akan coba konekkan lagi ke server menggunakan kapasitornya dan di sini device time forward saja agar berwarna hijau. Nah, di sini kita akan ataupun sebelum kita melakukan konfigurasi dari port security, kita akan konfigurasi IP pada setiap interface server dan juga kliennya. Desktop configuration kita sebagai contoh saja 9.8.2. Oke, mungkin 8
10.2 di sini default. Oke, berapa dan network yang sama. 192.168.20. Oke, kita akan samakan saja. Oke, 168.10.3 default saja ke server 2.168.10.4 subnet prefixnya, jadi kita tulisnya 25.0 subnet masnya. Setelah itu pada PC 92.168.10.5 ya. Oke, sudah, kita coba akan kirim paket ARP. Oke, sukses juga ya. Oke, kita sudah membuat setiap interface yang bisa terhubung, dan kita langsung saja konfigurasi pada port security. Untuk mengkonfigurasi port security, bisa masuk pada mode global configuration, dan di sini kita harus mengenablekan mode aksesnya terlebih dahulu pada setiap interface ya teman-teman. Kita akan langsung masuk saja ke tiga interface-nya. Oke, switch, dan lalu setelah itu masukin range FA 0 apa ini 3 ya, sampai 3. Oke, sudah masuk, kita switch port mode akses. Oke, setelah itu kita exit, dan di sini kita bisa untuk langsung konfigurasikan satu persatu untuk port security yang diizinkan pada setiap interface device-nya, teman ya. Dan ke device server 1 terlebih dahulu, interface FA01, masukin FA01. Oke, kita sudah masuk, dan di sini kita bisa langsung untuk konfigurasikan yaitu switch port security, do enter. Sini langsung saja switch port security MAC address. Oke, kita ulangi. Oke, di sini spasi, maaf, MAC address. Lalu kita masukkan MAC address pada interface FA01 ini ya, pada server sebelah kiri. Teman-teman bisa klik dulu servernya. Setelah itu ke physical, ke config, kita ke fast ethernet, dan pada fast ethernet maka di sini kita akan menemukan MAC address dari si interface-nya, device-nya, maaf. Teman-teman bisa langsung copy saja. Teman-teman bisa langsung paste di sini. Ctrl P, shortcut Ctrl C P ya. Oke, kita langsung paste saja. Enter, dan di sini sudah teratur ya bahwasanya si switch ini hanya akan menerima paket dari si server 0 ini. Jadi selain dari server ini dia tidak akan menerimanya ya. Setelah itu kita switch port maksimum. Oke, setelah itu port security maksimumnya berapa? Ya, di sini untuk maksimum sendiri itu menandakan bahwasanya berapa interface saja yang diizinkan untuk mengirimkan paket switch ini ya. Karena kita hanya akan untuk menggunakan server 0 saja sebagai
pengirim paket yang diizinkan untuk mengirimkan paketnya. Jadi kita satu saja. Oke, kita enter dan setelah itu kita tinggal ketikkan switch port security violation shutdown. Nah, jadi fungsi dari switch port security violation shutdown ini bahwasanya ketika si switch ini mendapatkan suatu kiriman paket dari luar selain dari server yang sudah kita tuju sebagai port security, maka dia akan langsung otomatis shutdown ya teman-teman. Seperti itu. Kita bisa masuk ke switch lagi dan kita enter. Oke, kita enter dan ya sudah ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung untuk pengujiannya. Sini kita akan coba untuk kirimkan sebuah paket terlebih dahulu. Nah, dari server 2 ke PC. Di sini terlihat sukses ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, tadi yang diizinkan bukan server 2, maaf. Kita ulangi. Server 0 ke PC. Maka di sini sukses. Ulangi. Dan sukses juga. Nah, bagaimana jika kita memindahkan si port ini ke hacker, teman-teman? Kita masuk internet. Bahwasanya kita akan coba konfigurasi terlebih dahulu. Ya. Oke, bahwasanya sebelumnya kita sudah mengatur paket yang akan diterima hanya berasal dari server 0 saja. Selain dari server ini, dia akan mati ataupun akan secara otomatis shutdown. Kita akan coba untuk kirim paket hacker ke PC. Maka di sini akan berwarna merah. Dan juga di sini statusnya akan failed. Dia akan failed. Tuh, failed ya teman-teman. Kenapa? Karena bahwasanya si switch ini mendeteksi bahwa si hacker inilah ataupun interface lain yang di luar si server yang sudah kita izinkan sebagai port security itu mencoba untuk mengirimkan suatu paket yang tidak dikenal. Maka dari itu si switch ini melakukan shutdown untuk mengantisipasi pengiriman itu sampai ke si klien. Itu ya cara kerjanya dari port security. Dan jika kita hubungkan lagi ke server, sini akan dalam keadaan mati juga, shutdown. Kita akan coba untuk masuk ke CLI switch. Sini cara untuk menghidupkannya sangat gampang, kita exit. Kita akan tekan shutdown. Oke. Shutdown. Oke, mungkin di sini exit. Shutdown. Oke, maaf, kita ulangi. Oke, kita masuk terlebih dahulu pada interface-nya ya, maaf. FA01. Kita bisa lihat FA01. Nah, di sini cara menghidupkan kembali kita masuk terlebih dahulu pada interface-nya yaitu FA01. Setelah itu kita shutdown. Nah, setelah kita shutdown, langsung saja no shutdown. Enter dan di sini sudah change startup. Pun sudah aktif ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Namun juga kita akan coba kembali ke hacker internet, kita akan coba kirimkan paket time forward. Kirimkan paket dari si hacker yang tidak dikenal MAC address-nya ini. Kirim paket. Maka di sini akan secara otomatis ter-shutdown. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk siapa sih pengirim yang tidak dikenal ini sampai si server ini tidak bisa diakses ataupun shutdown secara otomatis. Tekan show.
show. Oke, mode configuration di show port security interface-nya F0 1. Oke, maaf, di sini tambahkan interface, maaf. Maka di sini perhatikan bahwasanya pada last source address boolean di sini terdapat MAC address, yang mana MAC address ini MAC address yang tidak dikenal. Kita akan coba bandingkan, kita akan coba lihat MAC address si hacker. Oke, kita ke config Ethernet. Nah, di sini terlihat addressnya itu adalah 9, akhirannya yaitu ada 9353. Switch jika kita bandingkan 9353 juga, maka di sini akan diketahui siapa sih pengirim penyebab dari shutdown-nya si server. Maka di sini akan menjawab bahwa yang mengirim suatu paket tidak dikenal yang membuat si server itu shutdown ataupun langsung shutdown karena port security itu MAC address-nya adalah ini. Sudah diketahui ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengujian dari port security. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini kita akan coba untuk konfigurasi address sticky ya. Nah, kita akan langsung saja untuk praktikan sambil berjalan kita akan membahas juga. Oke, sini kita hubungkan terlebih dahulu. Kita akan coba untuk hidupkan. Oke, maaf. Kita ke tab CLI dari switch. Oke. Sudah masuk ke interface-nya. Shutdown. No shutdown. Oke. Sudah aktif ya teman-teman. Nah, untuk MAC address sticky ini jadi nanti si port ini akan mendeteksi bahwa si penerima paket yang pertama kali itulah si penerima yang akan diizinkan untuk selalu mengirimkan sebuah paket ke si switch ini. Jadi, jikalau ada nanti penerima paket kedua yang tidak dikenal yang mengirimkan paket ke switch, maka switch secara otomatis itu bisa terprotek ataupun terstretch ataupun tershutdown. Nah, jadi dia hanya akan mengenali seseorang yang pertama kali mengirimkan paketnya. Oke, seperti itu ya. Untuk konfigurasinya kita akan coba. Untuk konfigurasinya sama seperti sebelumnya bahwa kita akan masuk ke switch port yaitu port security. Switch port security. Oke, taruh ini switch port security. Nah, sebelumnya kita akan memasukkan MAC address seperti ini. Sekarang kita cukup untuk sticky address sticky ya, address sticky. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman enter, dan setelah itu kita bisa langsung saja untuk switch port violation, tulis tanda tanya. Di sini terdapat 3 pilihan, bahwasanya kita ataupun kita sebelumnya itu memilih yang pilihan itu shutdown, yang dimana ketika si switch ini menerima sebuah paket yang tidak dikenal di luar, itu langsung tershutdown secara otomatis. Nah, untuk pilihan yang dua ini yaitu protect dan juga restretch, dia itu berfungsi hanya memblokir paket tersebut, namun si switch itu ataupun si interface yang menyambung ke switch tidak akan shutdown seperti sebelumnya, namun hanya memblokir, teman-teman. Nah, pertama itu kita akan coba sekarang.
mungkin kita akan coba interface yang satunya, karena jika kita di show port security, nah sini, oke. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi satu shutdown ya pada interface FA01. Oleh karena itu kita akan mencoba interface yang lainnya selain dari interface FA01 ini. Oke, kita bisa coba untuk interface FA02 ini. Pertama-tama kita exit dan kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface terlebih dahulu. A02 sudah masuk dan switch port kita akan coba diakses. Sudah ya teman-teman, kita switch port security. Setelah itu kita akan ulangi switch port security, MAC address sticky ya. Oke, setelah itu switch port lagi, port security maximum 1, switch port security lagi, violationnya shutdown. Kita akan coba shutdown saja. Oke, sudah. Kita bisa coba. Oke. Mungkin kita akan coba lihat terlebih dahulu. Show port. Oke, sini iklan. Security 102. Oke, interface maaf. Nah, di sini bahwasanya maksimum MAC address pada FA01 sudah kita beri 1. Di sini total MAC address belum terbaca dan juga sticky MAC address-nya belum terbaca. Dan violation yang sudah kita konfigurasi tadi modenya yaitu shutdown ya, sesuai. Setelah itu kita bisa langsung saja coba kirim paket server 2 ke PC. Sudah, kita coba lihat lagi. Sukses ya teman-teman di sini. Kita bisa ulangi untuk security. Nah, maka di sini akan membaca si switch ini total MAC address-nya 1, bahwasanya 1 ini deteksi bahwa MAC address yang sudah dideteksi 1 ini itu berasal dari server interface-nya yaitu FA02. Dan juga di sini sticky MAC address-nya itu berasal dari server yang di tengah ini ya, itu interface-nya FA02. Oke, sekarang kita akan coba untuk sambungkan ke hacker. Dan si hacker melakukan pengiriman paket yang sudah dikenal. Password. Oke, switch. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirim paket dari server ke PC. Maka di sini sukses ya. Kita akan coba ke sini pakai fast Ethernet, tambahkan dan kita akan coba kirim dari si hacker. Nah, maka di sini si hacker ini akan langsung otomatis ternonaktifkan. Oke, seperti itu ya. Jadi sticky dari address. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi port security dengan metode shutdown, dan sekarang kita akan coba untuk metode yaitu protect ya teman-teman. Jadi nanti si suatu paket yang tidak dikenal yang dikirimkan ke switch, maka switch itu tidak akan men-shutdown lagi,
mematikannya lagi, melainkan dia akan memblokir paket tersebut. Nah, oke, kita bisa langsung saja untuk konfigurasi. Kita akan coba pada server yang ketiga. Kita bisa exit, dan di sini kita bisa in F03 switch port mode access, switch port security enter, dan di sini kita bisa lihat show F. Oke, show port security interface F03. Di sini masih oke, sudah enable ya. Oke, di sini sudah ter-enable dan kita bisa untuk langsung saja port security maksimum 1 ya. Setelah itu switch port lagi, port security MAC address sticky ya, dan setelah itu switch port security relation tanda tanya. Nah, di sini terdapat protect, kita akan menggunakan protect, dimana nanti si hacker akan mengirimkan paket sesuatu yang tidak dikenal sebagai virus, maka si switch ini akan memblokir saja, namun tidak mematikan dari si interface-nya. Sebelumnya itu kita mematikan interface-nya ya teman-teman. Ketika ada si paket yang dikenal dikirim, maka otomatis interface-nya akan mati secara otomatis. Namun sekarang kita hanya akan memblokirnya ya, tanpa mematikan dari interface-nya. Karena sangat ribet sekali jikalau seperti contoh kehidupan nyata, bahwasanya si teknisi dalam keadaan sedang nyantai-nyantainya ada seseorang yang mengirimkan suatu paket yang tidak dikenal, dan kita mengaktifkan protect security, port security dengan metode gitu saja. Nah, otomatis nanti si server atau si switch ini akan tershutdown secara otomatis, dan si teknisi ini harus bolak-balik ke ruangan server untuk mengaktifkan lagi dari interface-nya ataupun dari servernya. Sangat ribet sekali, oleh karena itu kita akan menggunakan violation yaitu protect. Jadi si teknisi hanya perlu untuk melihat saja siapa sih yang mengirim dari si paket ini, dan si switch akan secara otomatis untuk memblokirnya. Oke, violation, ulangi, protect, enter saja, dan di sini sudah ya, kita bisa untuk melakukan pengujian ya. Kita coba kirimkan. Oke, successful. Oke, successful juga. Coba ke si hacker. Si hacker ini akan mengirimkan paket hacker ke PC. Maka di sini akan valid, namun interface-nya masih hidup ya teman-teman. Karena sebelumnya ketika si hacker ini mengirimkan paket ke PC client, maka otomatis akan mati. Namun karena tadi kita sudah mengaturnya itu menggunakan metode protect bukan shutdown, maka dari itu si paketnya akan terblokir dan si interface-nya masih dalam keadaan on. Jika teman-teman di sini show port security interface F03. Nah, di sini security version count masih 0 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk violation protect. Kita lanjut untuk membahas yaitu violation mode restrict. Oke teman-teman, kita akan coba untuk menguji port security bagian yaitu restrict. Oke, kita bisa untuk langsung saja konfigurasi dan kita tambahkan server lagi.
1 ya. Oke. Itu 68 10.8. Kita masuk ke interface. F05 ya. Coba switch port saja langsung. Akses switch port security. Oke, sebelum itu kita coba kirimkan paket. Atau mungkin tidak ya. Switch port security. Terus setelah itu kita enter dan switch port lagi. Port security maksimumnya 1. Security MAC address sticky ya. Setelah itu kita pilih metodenya security violation. Nah, jadi kita akan coba untuk menggunakan mode restrict ya teman-teman, dimana metode restrict ini sama gitu untuk memblokir paket yang tidak dikenal selain dari paket tujuan server yang sudah disetujui ya, sticky. Oke, violation restrict, enter, dan di sini sudah kita bisa untuk langsung show port security ya, security interface F05. Oke, di sini maximum address port security sudah di enable dan di sini kita memilih restrict maximum address yaitu 1 dan kita belum sticky MAC address satupun. Nah, juga di sini terdapat berapa paket saja yang sudah diblokir ataupun paket yang tidak dikenal mencoba untuk dikirimkan. Maka di sini akan terdetek ya berapa paket yang tidak dikenal yang dikirimkan ke si switch ini. Kita akan coba untuk sticky terlebih dahulu untuk perkenalan. Dari seperti contoh server 0 ke server 3. Nah, di sini successful ya. Lagi. Oke. Successful juga. Nah, kita coba lihat lagi di show. Oke, sini sticky MAC address-nya sudah dikenali bahwasanya server 0 tadi ya, jadi sticky ataupun jadi awalan pengirim paket. Jadi dia di ataupun dikenal, sudah dikenal, kita langsung coba untuk salah, kita akan coba si interface file ini kita akan coba sambungkan ke si hacker dan si hacker akan mengirim satu paket server ini, maka akan violate. Lagi. Nah, di sini kita mengirimkan tadi paket dan hasilnya violate. Di sini berarti kita sudah mengirimkan paket tidak dikenal dari si hacker ke server ini 1 kali, ke server 1 total 2 kali, ke server 2 total 3 kali ya teman-teman. Oke, sudah 3 kali kita mengirimkan paket tidak dikenal dari si hacker. Kita masuk ya port security F0. Nah, maka di sini akan ada sebuah paket yang sudah kita blokir. Totalnya itu ada 3 karena sebelumnya kita juga sudah melakukan pengiriman paket dari si hacker ke server 1 kali, ke server yang di tengah ini 1 kali, dan server 2 ini 1 kali. Jadi totalnya itu adalah 3. Maka di sini akan ada keterangan itu 3 kali si hacker ini mengirimkan suatu paket yang tidak dikenal. Oke, jadi seperti itu ya untuk dari konfigurasi restrict ya teman-teman. Kita coba ulangi. Sini sukses. Nah, seperti itu ya dari konfigurasi port security yaitu restrict. Nah, oke, kita lanjut untuk membahas materi siswa bagian part kedua. Saya akhiri pada pembahasan bab kali ini
Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.